Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Wah, semangat banget ya. Semangat banget ya. Semangat banget ya. Pastinya. Walaupun terik matahari agak sedikit panas ya, tapi Betul. semangat kita malah makin membakar ya Kak Selvi ya. Betul banget ya. Dan anyway, welcome to acara yang keren. Kita masuk di acara Ghost to Campus. Yeay. Nah, episode kali ini Kak Selvi, kita hadir di kampus yang keren. Waduh, Wow. udah ada ini apa nih? Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Yeay. Akbar Imam Bonjol Bukit Tinggi, mana suaranya? Waduh, Keren banget ya. Meriah banget ya. Oke, nah. Oke Kak Selvi, dan hari ini ada perkenalkan aku Robi dan partner aku. Selfie bakal temenin kamu di acara ini untuk 1 jam ke depan ya. Siaran ini gak cuma bisa didengar di 94,82 FM aja, tapi juga bisa ditonton di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Yoi, jangan lupa di like, comment, subscribe ya teman-teman ya. Betul banget. Nanti dicek. Dan langsung aja Kak Selvi, kita akan mulai acara kita. Ya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Anggina Saputri. Tepuk tangan dulu buat Anggina Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seketika jadi adem ya Kak Robi ya. Iya, tadi panas panas gitu banget ya setelah baca Al-Quran. Wah, sejuk sekali ya. Iya, betul sekali Kak Selvi. Semoga dengan pembacaan Al-Quran ini acara kita berjalan ya. Iya, betul. Waduh, apa pada membara kepanasan, lagi pada ya. kepanasan ya. Oke, sudah siap kita mulai acara kita? Next ada apa lagi nih Kak Robi? Kita bakal menyaksikan ada penampilan spesial nih. Yaitu adalah penampilan pidato bahasa Indonesia. Oke, siapa nih yang akan bawa ini Kak Robi? Kita akan menyaksikan penampilan dari Asifa Putri Arroza. Kepada Asifa. Udah ada orangnya? Silakan. Oke, silakan Asifa. Silakan Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan kepada Allah ucapan terima kasih karena telah memberikan izin kepada kita untuk mengikuti acara ini. Selawat kita sampaikan kepada pucuk pimpinan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi hadirin saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini saya ingin berbicara yaitu mengenai sosok yang sangat istimewa di hidup kita, yakninya sosok ibu. Kita semua pasti punya seorang ibu. Sosok yang mungkin tidak selalu sempurna, tetapi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ibu adalah orang pertama yang meneteskan air matanya ketika kita lahir. Dan mungkin juga orang yang paling sering menangis diam-diam ketika melihat kita tumbuh. Kadang kita tidak sadar bahwa di balik senyum lembutnya tersimpan banyak lelah, banyak sedih, dan banyak pengorbanan yang tak pernah ia ucapkan. Pernahkah kita melihat mata ibu yang sembab karena kurang tidur? Pernahkah kita mendengar nafasnya yang berat karena menahan tangis? Hanya agar anak-anaknya tidak khawatir kepadanya. Itulah ibu, sosok yang selalu kuat di depan anak-anaknya. Meski hatinya sedang rapuh, ibu mungkin jarang meminta. Ia hanya ingin melihat kita bahagia. Tapi seringkali kita justru sibuk dengan dunia sendiri, lupa menanyakan kabarnya, lupa mengucapkan terima kasih ibu untuk semua cinta yang ia berikan tanpa syarat. Saudara-saudaraku, sebelum terlambat, mari kita belajar untuk menghargai ibu. Sebagaimana dicantumkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kalian mendurhakai ibu-ibu kalian. Peluk dia selagi masih bisa, ucapkan aku sayang ibu selagi masih sempat. Karena suatu hari nanti
hanya doa yang bisa kita kirimkan ketika ia sudah tiada. Ibu bukan sekedar kata, bukan sekedar sosok. Ia adalah cinta hidup di nafas kita. Dan jika hari ini ibu kita sedang bersedih, maka tugas kitalah untuk membuatnya tersenyum lagi. Ibu bagaikan pasir di tepi lautan yang penuh dengan pengorbanan. Beliau tetap tersenyum ketika anaknya banyak kekurangan dan kesalahan. Jadi, sayangilah ibu kalian selagi ibu masih berada di dunia ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu Tepuk buat tangan dulu ya. Wow. Ashifa ya. Luar biasa ya, ngena banget di hati tentang ibu Iya, ya Kak betul Robi sekali ya. Kak Selvi. Jadi kangen ibu deh. pulang nih. Jangan dong, kita masih ada acara-acara lainnya ini. Betul. teman-teman. Nah, Selanjutnya ada apa nih Kak Selvi? ada penampilan nyanyi. Ada solo song ya, atau Waduh. penampilan nyanyi. Kira-kira siapa Kira-kira nih Bang siapa Ali? nih yang nyanyi Ada nih? yang tahu nggak? Nih sebelum aku spill siapa namanya? Salah. Bener tahu. Iya betul sekali, kita bakal menyaksikan penampilan dari Naila Naila Amara Barokah. Ini dia. Tepuk tangan dulu. Tapi ini memang artisnya di sini ya? Iya boleh. Kita persilakan Naila Amara Barokah. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke. Sudah ready Bang? Sudah ready banget ya. Waduh. Oke, mari kita dengarkan sama-sama penampilan solo song dari Naila Amara Barokah. Tepuk tangan buat Amara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinilah nyato areknya cinta ayah jo bundo asamu tabuju asamu sakubu baliau badua. Oh Tuhan, kok capek bana menjepui orang nan kami sayang. Apa kok taibo jo kami nan tinggal kete-kete yatim piatu. Jangguang badan ketika kalau dendang mande nak tadang alai gamang badan
tui tampe bagantung lahabi tampe balindung aku tui tampe bagantung lahabi tampe balindung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa, sangat menjiwai ya Kak Robi ya. Aduh, syahdu sekali. Aku sangat mengiri dengan orang-orang yang bisa nyanyi. Serius, karena aku gak bisa nyanyi gitu loh Kak Robi. Aku gak bisa nyanyi kayak, kalau misalnya aku nyanyi itu kayaknya orang-orang pada bubar deh. Tapi dengar dia nyanyi aku jadi kayak kepikiran gitu, kayaknya dia cocok ikut bintang radio ya. Cocok banget sih kayaknya. Udah pernah ikut bintang radio belum? Siapa di sini yang udah pernah ikut bintang radio? Ada yang udah pernah ikut bintang radio? Atau belum tahu? Atau belum tahu? Aduh sayang banget ya. Tahun depan ya, tahun depan harus ada nih dari Farmasi Imam Bonjol ini harus ada nih perwakilan untuk bintang radio tahun depan ya Kak ya. Karena sekarang itu sedang berlangsung audisi bintang radio yang saat ini ada salah satu dari Bukit Tinggi ya yang mewakili Korwil 15 gitu ya. Kita doakan semoga nanti memberikan hasil gitu ya yang baik tentunya. Oke, selanjutnya Kak Selfie, kita udah dengar nyanyi nih. Selanjutnya kita ada penampilan apa lagi nih? Selanjutnya nih ada penampilan MSK. Nah Kak Robi sendiri tahu nggak sih MSK itu apa? Apa? Taunya MSG ya Kak ya? MSG apa itu? Aduh. Apa nih MSG nih? MSK ini adalah Musabaqah Syahril Al-Quran. Wow, ada siapa-siapa aja Kak Selfie? Ada Salman Al-Farisi, kemudian ada Nabila Laila Putri, ada Anggina Saputri. Saputri gitu ya. Dong. Waduh. Yeah. Dan mereka ini akan menampilkan MSK. Aku juga penasaran sih ya, belum pernah lihat ini. Penasaran ya? MSK ini seperti penasaran apa? Penasaran gak? Wah, ya, oke. Kalau gitu tepuk tangan dulu buat penampilan MSK. Ini dia. Bayangkan di dunia yang serba secepat ini, yang notif selalu tanpa henti per menitnya, dan maka dari itu perlu kita pertanyakan, apakah kita sudah mengupdate iman kita pada hari ini, dan apakah kita sudah mengupdate diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang indah, dengan kalimat yang mulia, dengan kalimat Alhamdulillah. Kenapa demikian hadirin? Karena Allah telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan tak lupanya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner yang membawa kita dari zaman 1.0 hingga ke zaman 5.0. Maka dari itu, marilah kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, scrolling pada saat ini tanpa henti dan rebahan yang sangat kelamaan. Tren berubah setiap waktu. Tapi hadirin sekalian, apakah iman kita pada saat ini juga ikut lowbat? Maka dari itu, kami akan menyampaikan syarahan kepada hadirin sekalian yang berjudul Pemuda Zaman Now, Iman Harus Wow. Tetap wow hadirin sekalian.
Hadirin sekalian berbahagia. Jikalau saya panggil hadirin, maka dari itu saya minta jawaban dari hadirin semua. Oi, ya hadirin, bisa kita tes? Hadirin. Terima kasih hadirin semua. Hadirin yang sebelah kanan, hadirin sebelah kiri, baik hadirin yang di depan cantik jelitanya. Tetapi tetap kalah dengan Siti Fatimah, Siti Aisyah, dan Siti Khadijah. Mohon maaf ya hadirin. Baik, pada beberapa poin ke depan saya akan membahas tentang poin-poin yang akan kami sampaikan pada saat ini. Poin yang pertama, pemuda dalam pandangan Islam. Baik hadirin sekalian, hadirin. Maka dari itu, pemuda yang dimaksud dalam Islam bukan pemuda yang usianya muda seperti hadirin semua, akan tetapi iman dan semangatnya yang terlalu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum bil huda. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan sebenarnya adalah pemuda-pemudi yang beriman kepada Allah. Sungguh merekalah yang akan mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang di sebelah kanan ternyata tidak kompak. Hadirin yang di depan saya, hadirin yang di kiri saya, alhamdulillah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang dibacakan oleh saudara saya tadi dapat kita tarik benang merah, yaitunya dalam surah tersebut menceritakan kisah tentang Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang menjaga imannya supaya tidak tergoda dengan hal-hal duniawi. Hadirin sekalian yang berbahagia, bahwasanya sekali lagi mengingatkan kepada kita semua,
yaitunya adalah mari kita update terus iman kita hadirin. Mari kita jaga iman kita hadirin. Mari kita jaga diri kita sendiri hadirin dari godaan syaitan yang terkutuk sampai dari godaan teman yang bersifat syaitan. Baik, selanjutnya hadirin, poin yang kedua adalah tantangan pemuda zaman sekarang. Baik hadirin, beberapa zaman pada saat ini mulai dari Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta dan Gen apalah namanya saya tidak peduli. Akan tetapi saya mengingatkan kepada hadirin semua sekalian. Kenapa saya mengingatkan lagi terus menerus hadirin? Karena kita semua sudah terlena di dunia yang fana hadirin. Sampai-sampai kita terlena dengan hal-hal yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, yaitunya adalah godaan media sosial yang lupa waktu, kelalaian terhadap ibadah, hedonisme hingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu, saya tidak penting mobilnya Innova, mobilnya Alphard, mobilnya Pajero, saya tidak penting. Kenapa demikian? Karena mereka sampai melupakan sang Robbinya. Kalau bukan jikalau bukanlah Allah, maka dari itu mereka tidak ada di dunia ini hadirin sekalian. Dan selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitunya adalah pemuda adalah apa hadirin? Siapa yang tahu? Pemuda adalah harapan bangsa hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan umat yang akan mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pemuda-pemudi yang harapan bangsa dan menuntut ilmu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu hadirin, mari kita ingat penting hadis ini. Karena hidup kita itu hanya untuk beribadah. Bukan ibadah hanya solat saja. Akan tetapi amalan-amalan kebaikan yang bisa kita buat itu juga disebut ibadah hadirin sekalian. Hadirin, saya ingin mengingatkan kembali, yaitunya hidup kita ini hanyalah untuk menanamkan jiwa beramal baik ke dalam diri kita, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk berhedonisme dan lain sebagainya. Maka dari itu yang banyak pada saat ini manusia atau pemuda yang saat ini banyak mencari like, banyak yang mencari viral, banyak yang mencari eksis dan lain sebagainya. Akan tetapi marilah kita cari like dari Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Maka dari itu saya ingatkan sekali lagi, Allah itu butuh orang yang berakhlak mulia, yang beramal baik hadirin sekalian. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sekali ya. Luar tentang biasa. pemuda gitu. Betul Perjuangan dari zaman Rasulullah sampai sekarang gitu ya. Semoga yang disampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan kita ya, tentu Kak Selvi saja ya. Dan Next adalah, Kak Selvi. ada siapa lagi nih Kak Robi? Tadi kita udah ada pidato bahasa Indonesia ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih Kak Robi? Kita ada penampilan pidato lagi teman-teman. Oh. Tapi berbahasa Inggris. Waduh. Aku nggak bisa nih ya kan. Iya. Yaudah deh langsung aja nih kita sambut dia. Penampilan pidato bahasa Inggris oleh Salsa Pratiwi. Tepuk tangan buat Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Salsa.
I'm Salsa and today I wanna talk about English. Yeah, that one subject some of us say we hate, but secretly we know it's super useful, right? Look around, TikTok, YouTube, games, or Instagram, they use English, right? It's basically everywhere. English is the main character of life. But English isn't just homework. English is a skill. It is a skill. When you speak English, you level up. You can talk to people from other country, get better jobs, join cool programs, or just want to flexing when you order some coffee like iced latte, please. I know you don't need a perfect grammar, you don't need a perfect accent like British or Australian accent. The goal is to communicate, not to sound like you live in a Hollywood movie. Want to learn faster? Make it fun. Watch shows, sing a song, talk with your online friends, and follow memes. The more you use it, the more easier it gets. English is confidence. English is opportunity. So it's your ticket to the future. So don't be shy. Speak, make mistake, love, learn. Every mistake is a progress. Okay guys, thank you for listening. Stay confident, keep speaking English. The world is waiting for you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So amazing, right? Yes, no. Oh my God, keren banget ya. Udah ada pidato bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Aduh, nggak tahu lagi nanti pidato bahasa apa ini ya. Nggak tahu lah ya. Kita tungguin aja pokoknya. Nah, habis ini ada apa lagi nih Kak Robi? Yuk, selanjutnya kita bakal menyaksikan apa? Oh, banyak yang suka udah nih ya. Tahu ya. Iya, udah tahu langsung nih ya. Ada penampilan musik oleh Faiz gitu. Sudah siap? Udah excited banget ya. Ini dia penampilan dari Muhammad Faiz. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi dong buat Muhammad Faiz. Yeay. Buat saya Faiz gitu, mecucui nih ya kan tadi. Banyak fansnya ya. Banyak fansnya. Tapi bener ya, kayak tadi aku di belakang tuh ikut nari gitu. Ke bawah vibes gitu ya. Seru banget ya. Ini kayaknya belajarnya nggak cukup sehari 2 hari. Iya, lama ini ya. Nanti lah yang mau belajar sama Faiz boleh langsung ya. 08 berapa Faiz? Aduh. Oke, next. Kita lanjut aja Kak Selvi. Betul.
Tadi kita udah menyaksikan penampilan Muhammad Faiz. Kita selanjutnya bakal ada penampilan pidato lagi teman-teman. Tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus? Ini bahasa apa? Arab. Masya Allah. Yuk. Langsung saja, ini dia penampilan pidato bahasa Arab dari Salsabil Ainin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Awalan hayabina naskuru ni'matan kasiratan illallahi ta'ala qallati a'tayna hadza makanin mubarakah. Saniyan salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, aku muhunna uridu an ahtuba amama kunna jami'an tahtal maudu birrul walidain. Ma huwa birrul walidain hadza al-um wal abun. Qala Allah Ta'ala fi Quran Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budun illa iyyahu birrul walidaini. Ma birrul walidain hadza walidanhum ya yujibu an nahrusu alaihim fi hayatina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridallahi fi ridha walidain, wasatallahi fi wasatir walidain. Yujibu alaina an nahrusuhuma wa nasu ilaihima wa nata'ihima fi kulli ma ya'miruni bihima bil ihsan. Tayyib, syukran haza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Udah ya. 3 bahasa ya, keren banget ya. Jangan-jangan nanti ada lagi bahasa Perancis nih ya Kak Sel. Bonjour gitu. Oke Kak Sel, selanjutnya apa lagi nih Kak? Selanjutnya, nah kalau tadi kita sudah melihat penampilan, saatnya kita pengen nanya-nanya nih sama siswa berprestasi. Kayak udah gak sabaran gitu ya. Kita ke tengah Kak Kayak udah Selfie gak ya. sabaran Kita ya. ke tengah ya. Iri gak sih aku bisa samping-sampingan sama dia gitu. Halo, ini sabar ya, kita kenalan dulu. Sabar ya. Ya, kita kenalan dulu nih sama Andika Agus Satria. Oke, halo Andika, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Oke. Tuh. Coba Bang Andikanya sapa dulu teman-teman dari sini. Sapa dulu. Halo Hai gitu. Hai teman-temanku semua. Waduh ini udah banyak banget ya. Semangat banget ya. Tapi sebelum nanti euforianya kita mau nanya-nanya dulu nih sama Bang Andika Agus Satria ya. Nah katanya Bang Andika ini mempunyai prestasi. Nah kalau boleh tahu prestasinya di bidang apa nih? Boleh diceritakan dikit. Boleh silakan. Baik Kak, untuk prestasi mungkin cuma di bidang akademik aja ya Kak. Apa toh? Aku denger tuh cuma gitu. Apa tuh? Apa ya? Kalau waktu SMA mungkin pernah ikut lomba Olimpiade Kimia mungkin ya Kak. H2O, air. Iya ya. Berarti Olimpiade Kimia itu tingkat apa kalau boleh tahu? Yang pertama tingkat nasional OSN. Yang kedua tuh tingkat nasional di kompetensi sains ruang guru. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bang Andika. Tapi aku mau tanya juga dulu sama Bang Andika nih. Apa sih motivasinya Bang Andika bisa terjun ke dunia olimpiade kayak gitu tuh? Apa tuh motivasinya? Tapi sebelum itu kita maju dulu ke depan. Nah, biar kelihatan ini kayak gitu. menghalang kali ya. Biar enggak terhalang. Biar kelihatan ya. Biar kelihatan. Nampak ya? Pada salting. Oke, gimana Bang? Apa motivasinya nih bisa berprestasi seperti ini? Betul. Untuk motivasinya mungkin
beasiswa mungkin ya Kak. Wow, ada yang mau dikejar ya? Iya, ada beasiswa ya, oke. Terus apa lagi motivasinya? Motivasinya ya membanggakan keluarga pastinya Kak. Banggakan keluarga ya. Ini teman-teman bangga nggak sih sama Bang Andika? Kak Selvi, kayaknya ini tipe-tipe cowok-cowok green flag ya. Green flag banget ya. Boleh. Tapi boleh gini Kak Selvi, kita udah tahu banyak prestasi Bang Andika nih ya. Kira-kira apa tipsnya nih Bang? Betul. Boleh lah, siapa tahu kan teman-teman mau kan kayak Bang Andika kan? Jangan tanya nomor, tips sukses dulu. Tips sukses mungkin untuk perkuliahan ya Kak. Iya betul. Tips sukses yang pertama mungkin yang maksudnya yang worth it bagi saya Kak. Yang pertama tuh mungkin lebih penting itu kita mendengarkan dosen menjelaskan di kelas. Karena tidak semuanya ada di buku. Jika buku yang kita hafal itu kan banyak ya Kak, apalagi PPT. Makanya waktu dosen menerangkan di kelas itu kita pentingnya mendengarkan dan mencatat yang penting, tapi jangan kita menyalin yang sudah ada di PPT. Oh gitu. Jadi bukan hanya menyalin ya, tapi juga memahami materinya gitu. Tuh dengar ya, ciwi-ciwi dengar ya. Gitu ya tips-tipsnya ya. Iya. Jadi nanti ke depannya kalau misalnya dosen menerangkan harus didengarkan pastinya. Ya. Oke, nah selain itu apa lagi nih tips untuk menunjang? Mungkin yang tadi akademik ya, kalau non akademik gimana nih menurut Bang Andika? Mungkin butuh teman yang sefrekuensi kayaknya. Teman yang sefrekuensi. Waduh. Frekuensinya gimana ini ya? Kalau Pro 2 frekuensi 94,8 ya. Iya benar lagi. Aduh, bisa masuk ya. Iya betul. Jadi butuh teman yang sefrekuensi, maksudnya kayak satu visi satu misi mungkin ya. Betul, terus teman yang saling mendukung juga perlu. Saling mendukung. Tapi kalau misalnya ini teman-teman di sini pengen naik-naik sama Bang Andika boleh nggak? Gitu. Iya. Boleh ya. Mau belajar bareng gitu ya. Iya. Waduh. Atau ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Tanya di belakang aja ya. Oke, pastinya sejauh ini gitu, apa yang paling berkesan yang pernah Bang Andika lewati sendiri gitu, dan kayak wah ini kayaknya prestasi yang sangat berkesan gitu. Apa kira-kira? Ini kayaknya saking banyaknya ya Kak Selvi. Saking banyaknya ya, bingung ya. Pilih gitu, boleh. Mungkin ada pengalaman kayak ketika lomba nggak terlupakan. Iya, atau waktu Olimpiade kemarin, pensilnya tinggal, pulpennya tinggal gitu. Receh banget ya. Mungkin yang paling berkesan selama perkuliahan praktikum sih Kak. Praktikum, pastinya itu praktikum memberikan kesan ya. Kita kayak bikin ini. Bikin jurnal, terus responsi, itu takut nggak dapat responsi pasti. Iya, tapi akhirnya berhasil ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak Bang Andika, sukses selalu ya sudah memberikan, sudah sharing sama kita ya. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Tepuk tangan dulu. Waduh. Yaudah, thank you Bang. Buat pesan-pesannya, tips-tipsnya Kak Selvi ya. Sukses selalu. Sukses terus ya. Oke. Ya Allah ciwi-ciwi. Harus ada soundnya dong. Tahu gak ini ciwi-ciwi pada kesabaran gitu loh. Iya aduh ini kayak pada demo nih ya. Oke. Nah selanjutnya ada apa lagi nih Kak Robi? Ada, aku spill aja kali ya. Boleh, apa tuh Kak Sel? Ada penampilan tahfiz dari teman-teman kita. Ada 2 orang nih. Ada Humairatul Ayumi dan Rosalina. Oke, ini dia. Langsung aja nih. Kita sambut Humairatul Ayumi dan Rosalina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna
الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi tangannya dong. Waduh. Hafal ya, wah luar biasa sekali. Kayaknya hari kita ini benar-benar luar biasa banget ya Kak Selvi. Banyak sekali penampilan bakat ya kan, banyak sekali penampilan-penampilan dari teman-teman kita di Akademi Farmasi Membonjol ya. Betul. Nah nggak lengkap rasanya Kak Robi kalau misalnya kita nggak tanya-tanya langsung nih sama ketua prodi kita, gimana nih Kak Robi? Langsung aja kita panggilkan nih dia ketua prodi yang bakal kita
ngobrol hari ini ya Kak Selvi ya. Kita bakal interogasi. Ada Bapak Ricky Renova. Eva. Tepuk tangan dulu dong. Waduh. Ya, silakan Bapak. Boleh Bapak kita ke tengah dulu Bapak. Waduh biar gitu. kita sahabat dulu nih. Oke. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, kami mau nanya-nanya nih sama Bapak ya. Boleh nggak sih dijelasin profil singkat sekolah kayak misalnya jurusan, jumlah siswa, dan sarana prasarana yang ada di Akademi Farmasi Imam Bonjol ini? Baik, terima kasih. Pertama mungkin kita Akademi Farmasi Imam Bonjol seperti diketahui ya, kita adalah salah satu perguruan tinggi vokasi farmasi, bergerak di bidang farmasi tentunya tentang obat-obatan ya. Artinya kita merupakan salah satu pendidikan tinggi di Bukit Tinggi yang fokus kepada tenaga terampil. Artinya fokus kita adalah mencetak lulusan-lulusan vokasi siap pakai atau siap bekerja itu di bidang dunia kefarmasian tentunya. Oh gitu. Jadi tentu yang menjadi fokus kita adalah setiap lulusan kita itu adalah tenaga siap kerja. Dan ini tentu dibuktikan juga dengan setiap lulusan kita kalau kita tracer nih ya Mbak ya. Artinya lulusan kita alhamdulillah sampai saat ini kita itu 90% lulusan kita itu bekerja di bidang kefarmasian tentunya. Tepuk tangan dulu dong. Waduh. Oke. Luar biasa ya. 90% Kak Selvi. 90% ya. Waduh. Tapi Pak mau tanya juga nih Pak. Kira-kira prestasi terbaru di Akademi Farmasi kita ini apa nih Pak? Kalau boleh tahu nih, yang terbaru baru-baru inilah. Prestasi ya. Kalau untuk prestasi mungkin kalau di bidang akademik kita kalau bisa dibilang kita termasuk di antara Akademi Farmasi Farmasi itu tuh yang untuk di bidang akademik ya Pak ya. Betul. Kelulusan ujian kompetensi nasionalnya kita termasuk yang cukup baik untuk wilayah Sumatera. Artinya kita pernah 2 tahun berturut-turut itu mahasiswa kita itu lulus 100% untuk ujian UKOM-nya berturut-turut itu ya. Lulus 100% ya, gokil itu termasuk banget. yang tertinggi ya, dan sempat kita itu satu-satunya di Sumatera itu yang lulus 100% di 2 tahun yang lalu, kemudian 100% dan terakhir ini itu 98% kelulusannya itu untuk bidang akademik. Nanti tahun depan lagi naik lagi ya jadi 100 lagi ya Pak. Betul, Kita doakan aja ya. Kemudian untuk bidang non akademik mungkin yang terbaru itu sekarang kita ada mahasiswa kita itu yang lolos untuk kegiatan Entrepreneur Award itu Entrepreneur Award tingkat nasional itu tingkat nasional ya. Jadi farmasi selain bidang obat-obatan ya juga kita untuk non akademiknya insya Allah itu tandingnya besok itu Pak. Besok finalis finalnya. Waduh, semoga ya. Semoga mudah-mudahan bisa membawa juara kita harus. Betul sekali. Amin. Nah, berarti kalau misalnya banyak prestasi berarti ada dukungan dari sekolah juga dong pastinya ya Pak ya. Nah, dukungan sekolah untuk pengembangan bakat dan prestasi mahasiswa ini bentuknya seperti apa nih Pak? Kalau kita dari kampus tentu untuk setiap kegiatan kita dukung penuh ya, tentunya dengan dukungan yayasan yang baik juga. Kita sarana dan prasarana alhamdulillah kita punya sarana milik sendiri ini ya Bu ya. Artinya kampus, kelas dan labor itu untuk pendidikan, dan untuk bidang bakat kita semua fasilitasi. Misalnya seperti yang sudah tampil nih ya, kita ada mahasiswa berbakat di bidang seni, ada yang olahraga, ada yang pidato dan lain-lainnya, itu kita berikan fasilitasnya, juga ada ruangan khusus kegiatan mahasiswa dan lainnya. Jadi mahasiswa farmasi nggak hanya fokus obat-obatan, ternyata ada juga yang keahlian-keahlian lain gitu. Tentu kita support semuanya. Wow, luar biasa. Nah, closing nih ya, satu kata atau satu kalimat deh untuk kampus, atau mungkin ada yel-yel nggak sih Pak dari kampus Akfar? Yel-yel ya. Ya, boleh. Atau apa gitu ya? Ya, boleh. Baik, oke. Mahasiswa nanti kalau misalnya saya bilang Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi, bilangnya jadilah ahli media farmasi profesional gitu ya. Oke ya. Yang kuat ya. Ahli media ahli media farmasi profesional gitu ya. Jadilah ahli media farmasi profesional. Ingat ya. Oke, silakan Pak. Oke, kita coba ya. Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Jadilah ahli media farmasi profesional. Tepuk tangan dulu.
Terima kasih buat Bapak. Terima kasih juga sudah pada sharing-sharing ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, wah luar biasa sekali ya, luar biasa sekali ya Kak Selvi ya. Kita lihat prestasinya cukup banyak gitu ya. Dan kita doakan juga ini semuanya nanti berprestasi ke depannya ya. Amin. Amin ya. Waduh. Oke, nah Kak Robi gak kerasa nih ya. Nah teman-teman Pro2 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Bukit Tinggi dimanapun berada. Gak kerasa kita sudah di penghujung acara nih Kak Robi ya. Gimana nih, gak mau bye-bye gitu? Gak mau bye-bye. Tapi gak apa-apa ya, kita ucapkan terima kasih banyak untuk kampus Akademi Farmasi Imam Bonjol Kota Bukit Tinggi. Dan juga untuk tim yang sudah bekerja keras ya untuk kesuksesan acara ini. Betul, apalagi nih para penontonnya ini mana suaranya? Wih. Kalau nggak ada teman-teman ini kayak sepi banget acara kita ya. Betul banget. Nah, jadi teman-teman Pro2 semuanya dan pemirsa YouTube channel, aku Safi pamit undur diri. Dan aku juga Robi pamit undur diri. Tapi sebelum itu nanti kita bakal menyaksikan penampilan terakhir nih teman-teman ya. Jadi ini bakal sebagai closingan kita ya teman-teman ya. Yap, tapi sebelum ditutup dengan penampilan, aku mau pantun dulu boleh? Boleh. Nanti tolong bilang cakepnya boleh? Oke, ini dia pantunnya. Belum. Beli kue basah, beli kue kukus. Cakep. Sampai jumpa the next RRI Go to Kampus. Dan ini dia penampilan dari Amara. Kampuang nan Jawa dengan urusan saya kulili takkan najo kawan-kawan lamo sangke basul yang sulit duduk anyonan ilo dan suko bagotong boyong kisah samo diraso dan takkan najo kampung takkan najo kampung indua ayah dia sadonyo kasoma imbau den pulang dan takkan najo kampung kampung Indo ayah di sadonyo nasoma imbau den pulang den takkan najo kampung dua nyonan elo dan suko bagotong boyong kok susah samo diraso dan takkan najo kampung. Ini semuanya. Takkan najo kampung Indua ayah adia sadonyo nasoma imbau den pulang dan takkan najo kampung. Sekali lagi. Takkan najo kampung Indua ayah adia sadonyo nasoma imbau den pulang dan takkan najo kampung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.